Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira untuk Persib Bandung jelang lawan PSM Makassar di lanjutan BRI Liga 1 2024. Bojan Hodak ambil keputusan super cerdas begini yang bisa bikin bobotoh senang dan bahagia. Ini penjelasannya. PSM Makassar auto ketakutan melihatnya. Ini rencana luar biasa hebat dan mengejutkan Tirone Del Pino jelang Persib versus PSM di lanjutan BRI Liga 1. Semuanya auto, sangat merinding mendengarnya. FIFA benar-benar bantu Persib tampil memukau dan penuh keadilan musim ini. Apakah yang sebenarnya dimaksudkan? Bantu mental Persib berjaya di Liga Champions Asia Tour. Simak baik-baik hanya di sini. Pengakuan jujur Bojan Hodak belak-belakan soal pengaruh absennya David da Silva di lini depan Persib, nekat bongkar rahasia inikah? Bobotoh auto terharu banget melihatnya. PT LIB dan PSSI wajib investigasi hal aneh ini. Memang wasit asing asal Jordania ini resmi dinobatkan memimpin Persib versus Arema jadi laga paling kotor. Loh, kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira untuk Persib Bandung jelang lawan PSM Makassar di lanjutan BRI Liga 1 2024. Bojan Hodak ambil keputusan super cerdas begini yang bisa bikin bobotoh senang dan bahagia. Ini penjelasannya. Di masa jeda internasional usai pekan ketiga Liga 1 2024/2025, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akan memanfaatkan waktu ini untuk fokus pada perbaikan timnya. Liga 1 akan memasuki masa libur dan kembali digelar pada 11 September 2024, memberikan kesempatan lebih dari 2 pekan bagi pelatih dan tim untuk melakukan pembenahan. Selama masa jeda ini, Bojan Hodak berencana untuk memperbaiki beberapa aspek permainan yang masih kurang optimal, termasuk meningkatkan efektivitas peluang dari bola mati. Selain itu, ia juga merasa sedikit lega karena libur kompetisi ini memberikan keuntungan bagi beberapa pemain yang sedang dalam masa pemulihan cedera, seperti David da Silva. Di laga pekan ketiga Liga 1, David da Silva masih absen. Namun Bojan Hodak merasa positif karena Mark Klok dan Beckham Putra Nugraha sudah bisa diturunkan, meskipun hanya dalam 15 menit terakhir pertandingan. Halo baiknya adalah Mark sudah kembali, Beckham juga sudah kembali. Jadi kami memiliki pemain tambahan, ujar Bojan Hodak. Ia juga menambahkan, kami terus memantau perkembangan David apakah sudah bisa kembali atau belum. Ketidakhadirannya membuat kami harus memainkan gaya bermain yang berbeda. Bagaimana menurut Anda mengenai langkah yang diambil Bojan Hodak untuk memanfaatkan masa jeda ini? Apakah Anda berharap Persib Bandung akan kembali tampil lebih solid setelah libur internasional? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah. PSM Makassar auto ketakutan melihatnya. Ini rencana luar biasa hebat dan mengejutkan Tirone Del Pino jelang Persib versus PSM di lanjutan BRI Liga 1. Semuanya auto, sangat merinding mendengarnya. Setelah ditahan imbang oleh Arema FC, Persib Bandung mendapatkan kesempatan untuk beristirahat selama 3 hari. Masa istirahat ini dimulai pada hari ini, Senin 26 Agustus 2024, karena kompetisi Liga 1 memasuki jeda internasional selama 2 pekan. Para pemain mulai merencanakan bagaimana mereka akan memanfaatkan waktu libur ini. Salah satunya adalah gelandang asing asal Spanyol, Tirone Del Pino, yang berencana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di Bandung. Saya mau menikmatinya bersama keluarga di Bandung.
Jadi sekarang tidak memikirkan sepak bola selama 3 hari, ujar Tirone kepada awak media. Setelah masa istirahat tersebut, Tirone akan kembali berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan PSM Makassar. Laga tersebut akan berlangsung pada Rabu 11 September 2024 di Stadion Batakan, Balikpapan. Setelah itu kembali untuk berlatih bersiap menghadapi Makassar. Ini akan menjadi laga tandang sulit berikutnya, tambah ex pemain Las Palmas itu. Tirone menilai bahwa waktu istirahat ini sangat layak didapat oleh Persib mengingat jarak waktu pertandingan selanjutnya melawan PSM yang cukup panjang. Ia percaya bahwa kesempatan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh rekan-rekannya untuk memulihkan kebugaran dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Sekarang kami istirahat melakukan recovery dengan sebaik mungkin dan setelah itu fokus dengan 100%, tutup Tirone. Apa pendapat Anda tentang masa istirahat Persib Bandung ini? Bagaimana menurut Anda persiapan tim untuk pertandingan mendatang melawan PSM Makassar? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah. FIFA benar-benar bantu Persib tampil memukau dan penuh keadilan musim ini. Apakah yang sebenarnya dimaksudkan? Bantu mental Persib berjaya di Liga Champions Asia Tour. Simak baik-baik hanya di sini. Hingga pekan ketiga Liga 1 2024/25, penggunaan Brimo VAR dalam kurung Video Assistant Referee terus diterapkan dan terbukti memberikan dampak positif. Setelah digunakan pada babak Championship Series Liga 1 2023/24, sistem VAR ini dinilai banyak pihak berhasil meningkatkan kualitas keputusan wasit. PT Liga Indonesia baru melalui laman resminya mengklaim bahwa VAR telah membantu wasit dalam membuat keputusan yang lebih tegas dan akurat. Dengan dukungan rekaman VAR, momen-momen yang sebelumnya sering menjadi sumber perdebatan kini dapat diminimalisir. Kita bersyukur penggunaan Brimo VAR sudah sesuai rencana berjalan lancar dan mendukung pengambilan keputusan wasit yang lebih akurat. Memang ada beberapa pertandingan di mana VAR tidak diaktifkan karena keputusan wasit sudah tepat, ujar Supervisor Football Technology PT Liga Indonesia Ahmad Ikrom pada Senin dalam kurung 26/8. Ikrom juga menjelaskan bahwa meskipun tidak ada intervensi langsung dari Brimo VAR dalam beberapa pertandingan, para petugas VAR tetap memeriksa setiap insiden yang terjadi selama pertandingan berlangsung untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Bagaimana menurut Anda tentang penggunaan VAR dalam Liga 1? Apakah Anda merasa keputusan wasit menjadi lebih akurat dengan adanya teknologi ini? Bagikan pendapat dan komentar Anda di bawah. Pengakuan jujur Bojan Hodak belak-belakan soal pengaruh absennya David da Silva di lini depan Persib, nekat bongkar rahasia inikah? Bobotoh auto terharu banget melihatnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui bahwa absennya David da Silva sangat berpengaruh pada performa tim, terutama di lini depan. Dalam hasil imbang Persib Bandung melawan Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024/2025, terlihat jelas dampak dari ketidakhadiran David da Silva. Meskipun Persib sudah memiliki Dimas Drajat yang mampu memberikan kontribusi dengan mencetak gol penyeimbang, Bojan Hodak merasa absennya David da Silva sangat terasa. Tentu saja David merupakan top scorer di liga dengan mencetak 30 gol musim lalu. Ketidakhadiran dia sangat terasa. Tapi Dimas juga bermain cukup bagus dan mencetak gol. Satu hal yang perlu dicatat adalah perbedaan dalam penguasaan bola antara Dimas dan David karena mereka memiliki cara bermain yang berbeda, ujar Bojan Hodak. Kontribusi gol David da Silva dan Ciro Alves mencapai 71,3% dari keseluruhan produktivitas tim. David da Silva dikenal sebagai penyerang penyelesai yang tajam di kotak penalti, sementara Ciro Alves adalah pemain yang bermain melebar dan mengandalkan fisik. Di setiap klub di dunia ada top skor utama dan kedua.
Musim lalu semua usaha dilakukan untuk menghentikan mereka, namun pemain lain juga bisa mengambil tanggung jawab dengan menciptakan peluang maupun gol. Tidak mudah, tetapi setiap tim merasakannya. Tim yang kehilangan top scorer pasti akan merasakan dampaknya, tambah Bojan. Meskipun absennya David membuat segalanya menjadi lebih sulit, Bojan Hodak tetap fokus pada penampilan tim secara keseluruhan. Tentu tanpa David, situasinya menjadi lebih sulit. Namun, yang lebih penting adalah melihat tim bermain dengan baik atau tidak. Saya merasa mereka bermain bagus. Kami mencetak 1 gol, memiliki 2 hingga 3 peluang, dan penjaga gawang lawan bermain sangat baik. Bojan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa Dimas Derajat akan terus memberikan performa yang baik dan mencetak lebih banyak gol musim ini. David mencetak 30 gol musim lalu dan saya berharap Dimas dapat terus menunjukkan performa yang bagus dan banyak mencetak gol di musim ini, tuntas Bojan Hodak. Bagaimana pendapat Anda tentang dampak absennya David da Silva terhadap performa Persib Bandung? Apakah Anda setuju dengan Bojan Hodak bahwa tim harus beradaptasi dengan pemain yang ada? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah. PT LIB dan PSSI wajib investigasi hal aneh ini. Memang wasit asing asal Jordania ini resmi dinobatkan memimpin Persib versus Arema jadi laga paling kotor. Loh, kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Dalam pertandingan Liga 1 musim ini antara Persib Bandung dan Arema FC, wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, membuat keputusan yang mencuri perhatian dengan mengeluarkan total 9 kartu kuning. Dari jumlah tersebut, 4 kartu kuning diberikan kepada pemain Persib dan 5 kartu kuning untuk pemain Arema. Ketinggian tensi pertandingan menjadi faktor utama di balik banyaknya kartu kuning yang dikeluarkan. Adham Makhadmeh yang merupakan wasit berlisensi FIFA berusia 37 tahun menunjukkan ketegasan yang jarang terjadi dalam pertandingan sebelumnya. Jumlah 9 kartu kuning ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan pertandingan Liga 1 lain yang dipimpinnya musim ini. Sebelumnya Adham Makhadmeh memimpin beberapa pertandingan Liga 1, yaitu antara Semen Padang versus Borneo FC, Barito Putra versus Madura United, dan PSS Sleman melawan Persik Kediri. Di laga Semen Padang versus Borneo FC, ia hanya mengeluarkan 1 kartu kuning. Pada pertandingan Barito Putra versus Madura United, jumlah kartu kuning yang dikeluarkan meningkat menjadi 7, sedangkan di pertandingan PSS Sleman versus Persik Kediri ada 5 kartu kuning. Peningkatan jumlah kartu kuning pada pertandingan Persib versus Arema ini menyoroti intensitas dan dinamika pertandingan yang sangat tinggi. Tensi pertandingan yang tinggi kerap mempengaruhi keputusan wasit dalam mengatur jalannya pertandingan dengan ketegasan. Apa pendapat Anda tentang keputusan wasit dalam pertandingan ini? Apakah menurut Anda jumlah kartu kuning yang dikeluarkan sudah sesuai dengan intensitas pertandingan? Bagikan komentar dan pandangan Anda di bawah. Berita Cina pilih jamu timnas Indonesia di stadion yang jauh telah terdengar di telinga Erick Thohir. Pak Ketua PSSI kita Erick Thohir beri tanggapan luar biasa berani seperti yang diinginkan netizen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal timnas Indonesia yang akan dijamu Cina di stadion yang jauh, yakni Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Belum lama ini Federasi Sepak Bola Cina telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium akan dipakai sebagai kandang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina akan melawan tim Merah Putih dalam laga keempat Grup C yang berlangsung pada 15 Oktober 2024. Lokasi Stadion Qingdao ini diketahui sangat jauh dari turunnya pesawat timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa lokasi pertandingan Cina versus timnas Indonesia ini jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Menurut Erick Thohir, hal itu membuat timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang tak mudah.
Kita harus melalui perjalanan berat karena mesti terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke Cina dan tiba-tiba tim ditaruh di kota yang letaknya 6,5 jam dari Beijing. Itu Qingdao yang di bulan Oktober katanya dingin. Melihat situasi ini, orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa semua kontestan memang ingin mempersulit tim tamu. Menurut Erick Thohir akan ada tim yang memang ingin mempersulit tim tamu. Dia pun melontarkan kelakar bahwa apabila tim merah putih dipersulit atau dikerjai, Indonesia akan membalas. Jadi semua negara ingin mempersulit tamunya, kata Erick Thohir. Jadi kita juga nanti jadi tuan rumah harus baik-baik tetapi jangan baik-baik saja, tegas Erick. Kalau kita dikerjai di luar negeri, ya kita ganti kerjai di sini, kelakarnya. Gegerkan Jerman Belanda. Wonderkid Leverkusen tanpa naturalisasi bisa perkuat timnas Indonesia, bisa gantikan posisi Elkan Bagot. Siapakah dia? Belakangan ini publik sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kabar mengenai beberapa pemain muda berbakat yang memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Reno Munz, pemain muda yang saat ini bermain untuk Bayer Leverkusen di Jerman. Kabar bahwa Reno Munz memiliki darah Indonesia membuat banyak penggemar timnas Indonesia bersemangat, terutama terkait dengan kemungkinan naturalisasinya. Reno Munz lahir di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2005 dan saat ini merupakan warga negara Jerman. Karir sepak bolanya dimulai di SC Fortuna Köln, sebuah klub lokal di Jerman. Setelah tampil mengesankan di klub tersebut, Reno Munz bergabung dengan Bayer Leverkusen, salah satu klub top di Bundesliga. Di Bayer Leverkusen, ia bermain untuk tim U19 dan mencatatkan 38 penampilan dengan raihan 2 gol. Penampilan apiknya di level klub menarik perhatian timnas Jerman U19. Reno Munz telah menjalani debutnya untuk tim muda Jerman pada tahun 2023 dan hingga kini telah tampil sebanyak 7 kali untuk timnas Jerman U19. Baik dalam laga persahabatan maupun kompetisi resmi seperti kualifikasi Euro U19. Kelahiran Reno di Jakarta menimbulkan harapan di kalangan supporter timnas Indonesia akan kemungkinan naturalisasinya. Hal ini mirip dengan kasus Elkan Bagot yang lahir di Bangkok dan ingin dinaturalisasi oleh Thailand waktu itu. Menurut statuta FIFA pasal 7 tentang kewarganegaraan, Reno Munz bisa saja dinaturalisasi oleh Indonesia mengingat ia lahir di Jakarta. Namun kedua orang tua Reno adalah warga negara Jerman dan itu membuat proses naturalisasi menjadi lebih kompleks. Gimana menurut kalian guys? Perlukah PSSI melobi dia untuk membela timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar ya.